Let's go. Let's go! Like-nya juga jangan lupa selain hashtag Indopride dan juga BTR Win kita gencarkan Yes. teman-teman. Sekarang sudah tembus berapa likes tuh? Aduh, Wah, ngecek kayaknya nanti aja ya. 40.000 deh. Waduh, zonanya. Waduh, Ya. wow. Castle benar-benar menjadi satu titik tengah dari lingkaran yang pertama. Ya, nggak terlalu merugikan lah buat tim-tim yang mau maksain looting di arah Cement Factory, di arah Hot Spring, Santra. Dengan circle yang kayak gini ini menguntungkan buat mereka, sementara Bigetron akan turun di arah AB Winery. BTR-nya Winery? bakal bentrok deh. Ada 3 tim ya di situ. KP ke arah Volnova. Yang gua takut ini E1-nya sama, drop zone-nya sama BTR. Di bawah juga kan? Nah, yang ini lebih Ketutup delay ya? dong sekarang. Ketutup ya? Iya. Mm-mm. Itu A1 kalau nggak salah yang ada di bawahnya BTR, ya betul. Itu A1 si RX Jax yang drop zone-nya kurang lebih hampir sama dengan Red Alien sepertinya. Mhm. Tapi kayaknya mereka nggak bakal nabrak BTR RA. BTR udah turun duluan di arah Winery. AB dilepas begitu aja sama BTR. BTR nih kalau di Vikendi mereka tuh punya drop zone yang unik-unik. Kadang mereka ambil Volnova, kadang mereka ambil AB, kadang mereka ambil Winery, kadang mereka scrapping di sekitar Winery dan juga AB. Jadi Beda-beda terus ya? udah ada planningnya lah. Kalau misalkan yang main tim ini nih, kita ambilnya yang ini, kita ambilnya ke sini, rotasinya ntar ke sini. Yang jelas AB ataupun Winery atau scrappingan daerah situ mereka masuk di circle yang pertama. Dan itu apa ya, menunjukkan kayak kematangan sebuah tim sih menurut gue. Kayak lu nggak berpatok sampai di situ-situ aja gitu kan, tapi bisa kayak bunglon. Oke bunglon, Kayak bunglon mudah gitu kan. berubah-ubah ya. Iya, berubah-ubah. Walaupun circle-nya tadi tidak menguntungkan caster pasta, Ah, tapi ternyata udah ada pertemuan di early game kita kali ini antara tim E1 dan juga Godsend. Betul, yang gua khawatirkan BTR ketemu sama E1 terlebih dahulu, tapi ternyata Godsend yang bertemu dengan E1 terlebih dahulu, bahkan saling memberikan knock. Tukar-tukaran knocknya kali ini akan turun langsung Trivisnya menuju ke bagian bawah, tapi sepertinya dari E1 masih tryhard untuk memberikan backup kali ini. Close combat bakal langsung di-spray dengan menggunakan MP5K dan berhasil menjatuhkan korban yang berikutnya. 2 tumbang dari Godsend. Satu player lagi kelihatan di bagian dalam dari rumahnya sedikit telat untuk melakukan tembakan, tapi tenang, sudah terspot posisi dari player Godsend. Si Navi sudah ketahuan posisinya. Iya, ini kayak do or die sih dari tim E1 sendiri ya, karena tinggal berdua, lebih tepatnya sendiri sebenarnya ya, yang di dalam rumah tersebut, dan juga udah keburu di-push nge-push. down. Nah, ini dia Kanan di-push kiri. langsung aja Navy dengan 2 arah yang berbeda dan langsung spray. Dan masih bisa langsung satu. didapatkan oleh tim E1 kali ini, di-confirm menjadi sebuah kill. Langsung aja 3 Ngapain tadi ya? player dari tim Godsend. 3 orang di kamar mandi. Apa? What are you doing? Tapi lihat loh, pergerakan dari E1 tadi Tinggal satu berani nih. banget sih pas. Berani banget, Gak punya agresif. helm, Ha-ha. gak punya apa-apa gitu loh. Tapi mereka punya weapon. Iya sih. Lu nggak punya helm, nggak punya senjata. Kalau lu pede udah punya weapon dan itu berskop, ya udah hajar aja. Iya sih, kan PUBG Mobile pakai weapon ya, bukan Betul. nyeruduk ya, Kan pakai kita mau helm. berperang, Iya, berperang ya. bukan Apa ya. tuh? Apa tuh? Man, itu udah ada satu yang ke ini, Man. Ke Yang mana tuh? Itu kayaknya Gatsen tinggal satu deh. Tadi satu Iya, player tinggal dia, ini dia lari kan? Dia ngerangkak kan? Mm-mm. Nge-split ternyata tadi. Dari Gatsen-nya. Sorry, Gatsen ini PW PW. beda Don. Gue udah mulai halu. Nah, baru game Gua udah mulai kedua, halu Pak. di match kedua. Ini Oke. kayaknya ya faktor circle yang begitu, Pas. Oh, tapi jujur sih, gue sering kali ngeliat match di Vikendi memang membosankan. Dan untungnya selama nge-cast di PMGC, circle Vikendi-nya tuh nggak pernah, apa ya, circle-nya membosankan mungkin, tapi in game-nya berjalan tuh nggak membosankan Don. Iya, karena ini ya, player-player dan juga tim-tim ini aktif. Betul. Aktif, Bun. Udah mulai aktif ya Bun ya. Iya, Bun. Kayak Korpa ini yang udah mulai ditembak-tembakin lagi, sekarang dia bakal mundur tapi di arah yang lain. Godsend berhasil menjatuhkan Dante dari A1. Saling mendapatkan trade knock, bahkan kali ini Godsend dipulangkan menuju ke arah lobby damage. Yang kedua menjadi tim pertama masuk di menit yang kelima, tapi dari GZ akan close combat kali ini bersama dengan Korpai berada di bagian dalam dari rumahnya. Masih ada backup fire yang akan datang. 2 player turun menjadi makanan empuk. 1 tumbang tapi di trade sama 2 player. Korpai memanfaatkan ini untuk melakukan close combat dan Cosmos juga tumbang. Untung masih ada Tuka yang ada di sekitar compound ini. Confirm kill kah? Akan close combat. Korpai berhasil diamankan. Last man standing dari PW88 hanya menyisakan Stops seorang saja yang saat ini masih berada di bagian atap dari rumah kecil ini. Iya, dan langsung aja
2K juga pastinya ya langsung dipantau pergerakannya dari seorang Step sendiri, dan lihat 2K harus menerima beberapa damage dari atas dan 1 lawan 1 Don. 1 lawan 1. Yes, langsung kali ini Kenzo dan juga Step kali ini dari atas dan juga dari bawah, siapakah yang mendapatkan poin kill kali ini? Masih ada Thompson dia bakal keluar, dikonfirm menjadi sebuah kill terlebih dahulu dan nice move dari Stops. Dia terlebih dahulu mendapatkan poin kill, bahkan berhasil mendapatkan last man standing dari Secret Jin. Secret Jin menyusul Godsend ke arah lobby. What are you doing? Secret Don't know Jin why. terlalu ini gak sih, kayak tadi over pede gak sih Betul. pergerakannya? Wah, terus pas dapetin 2 dari 1 peluru sekaligus gitu langsung kayak oh yaudah gue maju gitu, masuk. Itu tuh gerakan-gerakan yang biasanya gue lihat udah apa ya, gue sebut gerakan kayak gitu tuh gerakan nothing tulus. Kayak lu udah nggak mikirin standing point, lu udah main lepas aja apapun yang terjadi, yang penting pede. Tapi masalahnya ini Super Weekend Betul, ini baru super weekend. udah game kedua pas gitu. Oh my Nggak god, bisa. gue nggak ngerti apa yang dipikirkan sama Secret Jin tadi. Begitu Cosmos ngedapetin 2, gue udah seneng banget tadi. Iya. Ngelihat momennya close combat, saya pride kan. Mhm. Tiba-tiba dibalikan keadaannya. Dibalikan keadaannya ya dari PW88 Sama-sama saya mencari. Iya Pak, gue tadi mau ngomong kayak gitu juga. Tapi dari tim Nova dan juga Footballis kali ini bertemu, di mana tadi Footballis melewati jembatan ya. Betul. Langsung dibegal begitu aja oleh tim Nova sendiri, sementara para boy dari atas kayaknya bakalan melihat satu player dari tim Dia nggak ngeliat Footballis. balik. Terlalu ke bawah. Dia ngecek bawah dulu pas. Oke, akhirnya ngelihat tapi bukan ngelihat ke arah Lutz. Dan Lutz mendapatkan para boy 2 mulai tumbang. Kali ini Sokai bakal memulangkan King ke arah lobby. Saling beradu tembak close combat dan Solkai masih cukup aman karena dia di bagian bawah dari jembatan. Iya, walaupun tadi juga udah mendapatkan beberapa damage tambahan ya dari peluru, tapi kali ini Lutz juga harusnya bisa melakukan revive ke arah rekannya dari tim Footballis sendiri, yang dengan begitu tim Footballis kembali lagi berempat kali ini ya, Betul. utuh pertahanan dari mereka. Masih unggul dari segi jumlah lah, dan Jimmy juga sudah mulai datang. Masih ada 2 player berarti dari Nova yang saat ini masih bertahan. Para boy sudah dipastikan akan dipulangkan ke arah lobby karena 2 pergerakan secara beriringan dilakukan oleh Footballis. Dan di sisi yang lain, Korpai diamankan oleh G9. Ini tim saya banyak banget yang ketemu loh. Iya, di awal pertandingan kayak gini ya. Yap. RRQ juga yang masih utuh kali ini dengan 4 player aktifnya. Langsung aja mungkin mau memantau pergerakan dari PW888 yang dimana mereka tinggal berdua di seberang sana. Betul, dan Stops juga sudah mulai kembali melakukan looting. Kalau dari PW88 kayaknya mereka bakal tahan di arah villa. Villa itu masih masuk ke dalam lingkaran yang pertama, jadi harusnya mereka nggak usah terburu-buru untuk melakukan pergerakan. Yang dikhawatirkan kalau misal dari tim-tim lain juga memilih villa untuk transit point mereka. Oh, ditembak? Hey, Oh, nggak, cuma dipantau doang. Pengen infonya doang kayaknya tadi. itu temennya. Iya, temennya doang. Aman kan dikeker, Iya, aman gitu. aman, Jadi aman, langsung udah. di follow up lagi, mereka dapetin 1 kompon lagi. Gua kira mau ngeprank gitu di tap. Oh, enggak dong. Enggak, Emang kenapa? main klasik di tapping sama teman sendiri. Enggak, Untung ya, Emang PUBG Mobile nggak ada friendly fire. Mm-mm. Kalau ada friendly Betul. fire, wah itu content creator makin berjaya kayaknya. Model-model kayak Bang Pen bakal senang banget itu. Yang friendly fire kayak gitu. Kerjaan gua tuh pas juga gitu, suka saya. Footballis. Ini ngapain nih? Arisan kayaknya. Enggak, sharing Pak, itu dulu. main gundu. Oh, main gundu. Kan ini jongkok. Gua kira arisan dulu kan. Lu dapet Arisan. apa lu dapat ini? Gua pinjem dulu dong. Gua lebih butuh nih. Udah kasih. Arisan ya itu namanya. Arisan itu kan arisan kayak gitu. Minjem-minjeman duit tapi diputer dulu kan. Iya ya. Pas cair seneng ya, padahal Pas akhir duit seneng padahal mah duit-duitnya juga. iya nggak ada nambahnya gitu Iya. sebenarnya. Cuma nabung bergilir. Iya. Makanya gue kadang heran kalau orang dapat arisan dia seneng, tapi tiap bulannya lu bakal bayar lagi kan? Iya betul. Ya udah. Berasa gede Pak, Oh iya, nabung gitu. Bener. Tergantung Yes. kebutuhan sih. Butuh cepat atau butuh lama. Ada yang arisan tuh gue duluan dong. Minggu depan mau kawin nih. Buat Gitu. Ada yang kayak minggu gitu. depan pas. Enggak, kan contoh. Kan lo duluan Don. Contohnya. Di bulan Pak, saya mau pulang. Aduh. Oke, kita back to the beat. back to the game. Melihat circle yang masih aja menuju ke sentral ya. Sedikit sentral sebenarnya, tapi masih aman aja dari Oke. para tim-tim kali ini. Nova dan juga 4AM yang sekarang berada berseberangan. Sepertinya Nova sendiri juga
kalau misalnya 4AM keluar gitu kan, kelihatan batang hidungnya bakalan di tap. Coba kita cek. Survei. Belum membuktikan. Belum, masih saling ngintip-ngintip aja. Ini kendaraan pasti diumpetin. Gue yakin dari 4AM dia nggak punya terlalu banyak vehicle. Biasanya tuh kalau lo punya banyak vehicle, pasti bakal ya udah korbanin satu atau berapa. Tapi ini kayak dia cuma punya 2 deh. 2 Iya. pun itu ya udah gitu, mobil Zima kan. Jadi nggak bisa dipakai nyaman juga. Satu klip aja itu langsung hancur. Nggak nyampe satu klip itu mobil meledak. Yang nyaman mobil apa pas? Yang nyaman itu Dacia. Oh, Dacia. Oke Betul. deh. Nah, ini dia yang nggak nyaman adalah perperangan yang terjadi antara tim-tim kali ini Loops dan juga Konina Power sedang berseberangan. Posisi dari mereka Gonzo pun juga sudah melihat satu player dari tim Loops sendiri, tapi dia memilih untuk menaiki kendaraannya terlebih dahulu. Ya mau gimana pun itu karena balik lagi nih Vikendi, Ya. circle-nya ke arah tengah gitu ya. Terus Uhuy. nggak ada daerah-daerah air-airnya gitu tuh. Wah. Cuma sungai-sungai deket Castle dan Iya. beberapa sungai yang memang sudah beku ya. Jarak kompon terlalu jauh ya paling kita ngedongeng dong. Nah, ini nih tapi ada pertemuan akhirnya pas. Akhirnya. Lagi-lagi akhirnya. Tapi ada wow ini 3 tim berarti ya. Ada Mhm. Zeus, ada Blue Beast dan ada RRQ di sekitar mereka. RRQ belum join fight, mereka hanya mengamati pertempuran ini aja untuk mencari informasi terlebih dahulu. Tapi kita lihat dari Blue Beast masih penasaran untuk mendapatkan korban-korban dari tim Zeus. Yes, dan kali ini lihat IC mendapatkan satu orang tapi dia harus tertumbang juga di tangan Blue Beast. 1 untuk 1 kali ini, sementara satu player dari tim Blue Beast tadi masih bisa ini ya bersembunyi. Betul, Menyembuhkan ini bakal posisinya. lempar granat. No, dar. Wow, Dia hampir nyamperin granatnya loh. beruntungnya itu loh kehidupannya tadi. Betul, tapi kayaknya bakal dipus lagi sama Blue Beast. Mereka nggak ingin ngasih Zeus nafas yang terlalu panjang. Harus masuk ke bagian dalam dari rumah tersebut dan terknockdown satu lagi. Lufa masih bisa menahan di bagian high ground ternyata. Mulai terpress, granat sudah mulai dilempar kembali. Satu pemain kembali tumbang. Zeus hanya bisa bertahan dengan 2 player dia. Dan tiba-tiba Reggie ditembak oleh tim lain dari arah Footballers. belakang. Yes, footballis yang sedari tadi melihat pergerakan atau perperangan yang terjadi antara tim Zeus dan juga tim Blue Beast. Mereka juga harus melakukan revive terlebih dahulu ya. Smoke setup juga sudah dikeluarkan. Kali ini harus mereset lagi terlebih dahulu. Sementara itu Ziol atau Zyol juga sudah mendapatkan satu informasi ada player yang sedang lewat. Ya, ini udah mulai saling ngelock satu sama lain. Tadi gua kira cuma 3, tapi ternyata 4 tim footballist join to the fight. 4-way showdown, tapi sepertinya dari DA juga bakal perang dengan tim X di mana satu pemain sudah berhasil diamankan. Terjadi tambahan knock kali ini, 2 player knock dari DA. Bukan hal yang bagus bermain dengan FPP dan akan menyisiri bagian luar dari rumah ini terlebih dahulu. Dan DA, satu player mereka dikonfirm menjadi sebuah kill. Last man standing hanya menyisakan switch dari tim X. Sementara dari tim DA masih ada 2 player yang sudah mulai nge-regroup. Kali ini bermain kucing-kucingan di bagian luar. Step terdengar dari arah sebelah kanan. Kali ini Selim bakal close combat. Masuk lagi, ternyata dia menuju ke bagian lantai 2. Ingin melakukan revive ke arah Zutai terlebih dahulu. Tapi sepertinya 2 player DA juga bakal menguntit dari arah belakang. Satu tim kembali lagi dipulangkan menuju ke arah lobby. Di posisi ke-14 tim Execute tadi ya setelah melakukan peperangan yang cukup panjang oleh tim DA. Sementara kita bakalan melihat kembali lagi ke pertikaian antara tim Zeus dan juga tim BB yang masih belum kelar-kelar. Walaupun mereka posisinya itu berseberangan banget gitu. Sementara Ronin didapatkan oleh seorang Lufa. Kali ini di knockdown, masih menyisakan para teman-temannya yang bisa melakukan backup sebenarnya. Wah, Tapi ini dia. lihat BB, Pasta langsung aja rush ke arah dalam. Ebeli nggak bisa berkutik, kali ini harus di knockdown juga oleh tim BB. Menyisakan 1 kah player? Tinggal Nggak 2 2 kali ini ya. Udah Oke. langsung di revive kali ini dari tim Zeus. Ziol juga mendapatkan 1 orang, tapi nyawanya nggak bisa untuk dipertahankan. Mendapatkan 1 orang lagi, tersisa 1 temannya. Oh, Dan itu selesai. dia akhir perjalanan dari tim Zeus sendiri. Betul, ini fight yang lama banget. Bahkan kita sempat ngelihat fight di tempat lain selesai dulu. Iya, Balik ke sini mereka belum kelar. lumayan lah. Sampai yang tadinya kenok ke revive terus perang lagi seimbang. 3 lawan 3, 1 masih kenok, terus 4 lawan 3, balik lagi 3 lawan 2, 3 lawan 1, digoyang abis. Iya, Zeus dan BB kali ini ya. Aduh, gue sampai kayak dari berdiri duduk gitu-gitu terus gitu Vikendi kali ini. Ya gimana ya? Namanya Mulai juga aktif Vikendi. Bun perangnya Bun. Iya, karena sekali lagi ya yang kata lu bilang tadi Hah? gitu kan, tim-tim di PMGC ini
apa ya? Setiap ada circle mereka nge-aim ke center terlebih dahulu. Pasti. Jadi pertemuannya tuh banyak banget kalau kita lihat tadi di map yang sudah kita Dan buka. ini kita baru masuk circle ketiga. Bantingan Iya. circle ekstrim untuk Vikendi dan Sunhawk itu kalau nggak salah circle 3 ke 4. Circle keempat nih yang bantingan diameternya nanti udah mulai lebih nggak masuk akal. Ya, sementara masuk dari akal ya. Ewan masih berada di rumah Holland ya. Satu orang menahan dan satu tertangkap. Loops mendapatkan satu pemain dari Ewan. Belum ada tambahan lagi. Pecahan poin pertama mereka kali ini akan fokus menuju ke arah Slim. Ke arah Jax yang ada di bagian rumah Holland. Ya, masih selamat juga ya. Sementara Yap. Slim di belak. Manakah? Udah. Slimnya di arah yang lain, di tim lain. Bukan di sini, makanya tadi gue salah sebut. Iya, Pak. Makanya tadi gue bilang, bukan Slim ternyata. Iya, Habis tadi gue aduh. ngeliat kayak ada Nick Slim kok tiba-tiba hilang gitu. Kemana Slimnya? Biasalah Pak. Seperti biasa nih, circle-nya mendonat lagi-lagi. Circle-nya mendonat lagi kan? Iya Wah. lagi, aja center lagi, semakin ke tengah dari circle itu berarti juga tim-tim ini semakin mengincar ke center circle, di mana di selatan juga udah ada penumpukan ya, ada 2 tim kah, ada 3 tim tadi kalau misalnya kita lihat yang akan menuju ke dalam circle. Betul. Dan kalau kita perhatikan ini replaynya tadi close combatnya, wah gila, tinggal satu yang masuk semangat banget ya. Langsung 3 orang gerebek dan ini yang terjadi untuk last man standing yang ada di lantai 2. Ya. FPP mode, hilang. Tapi lihat Pixel HP banget. pixel HP, Iya, super duper pixel HP. super duper. Ya 2 pixel lah itu tadi. Ya lumayan lah ya, Iya, 0,2 pixel lah. 2 lah, 2 aja lah Pak. 2 ya. Iya, Pas kah? pas. Nggak bisa nego lagi. Pas Pak. 1,5 deh. Gak bisa Pak, Nggak bisa ya, udah 2. 1,7 deh. Ya udah jangan naik lagi dong. Udah 2. Udah, kita bakalan melihat lagi ya ke Vikendi lagi nih. Betul. BTR Bigetron Red Eliana menduduki bibir zona. Masih aman sentosa aja. Microboy juga masih mencari-cari informasi. Adakah tim-tim lainnya, tim-tim musuh yang sedang berada di sekitar mereka? Ya, kalaupun ada paling Loops ataupun dari Konena Power yang saat ini sedang melakukan rotasi lambat. Oh, ini Konena Power ke press nih. Ke kiri ketemu Loops, ke kanan ketemu BTR. Mereka tinggal pilih mau pilih lawan yang mana, sementara Luxi udah membuka jalan ke bagian paling depan. Saat ini Ciaoski sudah mulai mendengar beberapa satu vehicle yang lewat dan akan langsung di-spray, dan Gonzo masih bisa melakukan proning. Cukup aman sejauh ini tapi HP-nya dia cukup low. Akan ditinggalkan sepertinya Gonzo di bagian belakang dan dimakan oleh seorang Ryzen di tapping dengan menggunakan SLR. Namun 2 player kembali tumbang dari Loops. Semakin terpres oleh kedua tim ini. Luxi harus melakukan setup smoke terlebih dahulu, tapi granat dilempar ke depan mukanya Luxi. Yes, dan kali ini BTR dengan menyisakan 3 player aktifnya harus menghadapi tim KP dan juga Lux yang sekarang menuju ke arah tim KP yang sudah mendapatkan 1 kill point dari tim KP sendiri. Yes, dan Microbe juga masih melakukan proningnya terlebih dahulu. Setup smoke akan ditambah lagi ke bagian depan untuk menyelamatkan Luxi. Sementara dari Loops juga sudah mulai nge-stick. 2 player mereka berada di bagian high ground. Ryzen masih menahan di bagian belakang, tapi Federal ingin mencoba peruntungannya untuk melempar granat ke arah smoke. Akan dilempar langsung menuju ke bagian dalam dari smoke-nya, meletup dan mendapatkan Microboy. 1 ternyata. Microboy berhasil ditumbangkan, namun revive Kena play zone lagi. terkenok oleh Blue Zone ternyata. Iya, Terkenok oleh Blue Zone dan Microboy udah nggak bisa diselamatkan lagi. Loop sudah mulai nge-stick posisi mereka kali ini, sementara Zuxi masih berusaha dengan sangat keras untuk menyelamatkan Luxi. Lempar granat lagi dan Ryzen juga terpick off oleh Federal. No. 2 pemain Bigetron dalam posisi yang berbahaya karena satu sedang dalam posisi terknockdown. Akan langsung dipush oleh Chariho, menembus tebalnya smoke, digas langsung menuju ke bagian belakang dari batunya. Federal bakal langsung di-spray dan ternyata Footballist menjadi third party dari arah Castile. Oh my god, itu kepres parah sih Parah tim banget Bigetron tadi. kepresnya. Udah dari depan, belakang dan juga Blue Zone gitu kan. Blue Zone Yap. benar-benar mematikan banget untuk kali ini. Sementara lihat Kariho yang sedari tadi mendapatkan player-player dari tim Bigetron harus menghadapi tim Footballist. Yes, betul banget, dan Footballist bener-bener dapetin timingnya banget ketika Loops lagi pengen nge-push terus ngebuat BTR-nya lengah terus langsung ditembak sama Footballistnya. Tapi ini jadi senjata makan tuan tentunya buat Loops karena mereka juga sedang di-press oleh Raum yang berada di bagian atas dari castle-nya. Bahkan satu pemain mereka Ciaoski berhasil diamankan, akan ditinggal kayaknya
sama pemain-pemain yang lainnya juga, dan dari Loops mereka lebih memilih untuk menahan di bawah jembatan. Tapi Footballist juga pastinya udah tahu banget nih posisi exact position dari tim Loops ini di mana, di bawah jembatan gitu kan. Dengan begitu mereka sebenarnya masih bisa untuk mengawasi pergerakan dari tim Loops habis ini. Ya, mereka masih cukup aman lah sejauh ini, tapi udah mulai diawasin sama tim yang udah ada di bagian Kastil. Mhm. Ini hoki banget buat Footballist sih. Mereka ngambil Kastil, terus mereka nggak ditinggalin sama zonanya. Iya, masih ini ya, masih termasuk gitu sama zona. Betul, masih masuk. Tergantung lemparan circle ke-6 nih. Kalau circle ke-6 masih masuk ke dalam Castle-nya, ini enak banget buat Footballist karena mereka satu-satunya tim yang udah ada di arah Castle. Mhm, Dan betul, dua betul. jembatan juga mereka kontrol karena mereka memanfaatkan high ground yang dipunya dari Castle-nya sendiri. Mhm. Alpha bakal masuk kali ini dari Alpha 7 untuk menyelamatkan temannya. Masih ada 4 player mereka, satu sedang terkena knockdown. Loops juga ke pick off lagi Itu sama dia. Raum dari Footballist. Itu dia loh. Loops walaupun berada di bawah jembatan gitu kan, Footballist tuh udah tahu banget posisi Loops di mana gitu. Sekalinya batang hidung lu kelihatan gitu, langsung aja ditembak oleh tim Footballist sendiri. Sementara ada Slim tuh pas yang dari Ya, tadi ini di dia mana yang Slim? ngebuat gua agak halu tadi ya. Tadi Berenang kelihatan ternyata. kok hilang gitu kan. Mhm. Wah, mainan pintu ya, enak ya. Enak bisa mainin gitu Iya, ya. soalnya kita ada pintunya kan. Oke, udah mulai melihat Slim, ada spray lagi. Wah, Raum bener-bener nyari tempat Mhm. supaya posisinya Loops nih kepres dan nggak bisa bergerak lagi. Tapi dia nggak bisa naik lagi ke bagian broken wallnya. Oh, Blue Beast nekat untuk melakukan rotasi dan nge-push ke arah Konina Power, membuat pemain mereka terkena knockdown walaupun trade knock terjadi. Tapi gimana caranya nge-push ketika mereka udah nggak punya vehicle lagi? Iya, ini menjadi apa ya, sebuah kesulitan pastinya ya. Sementara tim Footballers lihat mendapatkan satu orang lagi dari tim Blue Beast. Seorang Lutz masih dibiarkan knock begitu aja karena teman dari Blue Beast juga masih bisa melakukan revive sebenarnya kali ini. Sementara itu Alpha 7 yang bertemu dengan DA juga sudah mendapatkan satu nyawa tambahan. Ya, ini bakal dilempar-lemparin lagi granatnya. Lutz juga sudah mulai memantau dari bagian dalam kastilnya, ini gak gerak sama sekali loh. Iya. Footballist mereka nyaman banget. Mereka tinggal ngubah angle-nya doang. Ketika ngelihat jembatan kirinya udah nggak masuk ke dalam zona, mereka tinggal fokus ke satu jembatan doang. Mhm. Nah, ini dia nih. Zona berikutnya bakalan langsung menuju kemana? Sementara itu Raum yang sedari tadi menduduki singgasananya di atas sana ya, bisa melihat pergerakan dari para tim-tim yang lainnya. Sementara Loops yang sedari tadi juga menduduki di bawah jembatan sekarang harus merangkak atau lebih tepatnya berenang sedikit demi sedikit. Iya, ini Sementara bakal itu- ada close combat lagi Mhm. di arah Blue Zone lagi lah. DPS-nya double dari peluru dan juga dari Blue Zone. Di tapping juga Konina Power nggak bisa kemana-mana. Lutz lagi dan lagi, Footballist nyayur cuy. Cuy, Lutz sendiri udah mengantongi 6 kill. Kalau Dari misalnya 7 ditambahin kill. tadi 7. Dari 7 kill yang dikumpulin sama Footballist, dia ngumpulin 6. Iya. Yang lainnya ngapain? Yang lainnya Juga udah susah buat bergerak kayaknya. Udah kejebak di bagian bawah dari kastilnya. Terus tiba-tiba zonanya ke arah jembatan kan, nggak masuk ke kastil. Wah, yang udah Balik berenang sampai kastil kesel sekesel-keselnya tuh. kesel sih, kesel banget sih. Nah, kali ini Footballist gak mau membiarkan seorang atau satu tim Lutz bisa selamat ya. Aito-chan masih bisa healing loh ternyata. Oh, nggak Mhm. bisa. Blue Beast sudah dipulangkan ke arah lobby. Zona pas. Betul, Blue Zone udah sakit banget. Ini kurang lebih tinggal 1 menit lagi untuk pergerakan Blue Zone yang ke-6 dan zonanya ke arah jembatan itu, Don. Iya, jembatannya enak banget. Nah, ini dia Footballist harus menghabisi tim Loops terlebih dahulu ya sebelum melakukan pergerakan masuk ke zona berikutnya. Soulcake harus mendapatkan atau memberikan damage ke arah tim Loops Ya, tadi. ya Loop sudah di-press abis-abisan sama Footballist, bahkan diudek sampai di bawah kastil. Udah mulai nge-regroup lagi. Nova dipulangkan menuju ke arah lobby, 9 kill Don untuk Footballist. Dan Chariho yang sedang cosplay menjadi Crocodile di dinginnya air Vikendi ini. Mhm. Alpha juga masih bisa bertahan dengan keempat pemain mereka. Ini di ujung zona dan mereka belum masuk ke dalam circle. Dan nggak tahu ya, ini tergantung kayak smoke mereka ada berapa, karena kalau misalnya mereka mau masuk ke circle. Wah, Mereka masuk nggak RRQ udah jadi ini. RRQ udah jadi buaya juga. Terlalu banyak buaya di air Vikendi ini, gengs. Double T juga sedang cosplay menjadi buaya. 3 tim Ketemu kan? memanfaatkan air yang bisa mereka selemin.
Ya serem, selami dan juga renangi ya. Betul. Nah ini dia nih Alpha Seven, kalau misalnya mereka mau masuk atau maju sedikit lagi mereka harus nge-save dulu Itu dia pakai kaki posisinya. kodok, kaki Nah katak. ini dia, ketemu sama tim lain gitu kan, lu tinggal sendirian aja di air yang bertemu dengan tim RRQ, sementara Alpha Seven juga sudah melihat pergerakan di seberang sana sepertinya ya. Nyemplung. Tapi seorang Low harus tertumbang juga. Gak bisa nyemplung. Ada yang berhasil nyemplung ternyata. Tapi udah ke spot sama 4AM. PW88 tidak bisa bertahan lama. Mereka dipulangkan menuju ke arah lobby. Alpha 7 sudah tersandwich. Mau gerak kemana lagi kamu nak? Hanya menjadi ikan yang terjebak di bagian dalam dari danau Castle ini. RRQ pun gak bisa berbuat banyak. Footballis bener-bener nyayur. Wow. 12 kill untuk Footballis akan bertambah dalam waktu yang tidak lama lagi. Iya, karena lihat tim RRQ juga satu persatu bertumbangan di tangan Footballis, dan Footballis gak mau diam sampai situ aja. Dia masih mau mencari yang lainnya kali ini, 4AM dan juga Alpha 7. Masih berdiam saja. Jinain udah cuma curhat aja sih sama Cariho. Iya, Bro, gimana tadi circle-nya? Susah bro. Tadi ketemu siapa aja? Ketemu tim ini bro. Bro, lu renang dari mana bro? Udah Dari jauh, dari Sunter sampai sini. jauh, Jauh. Alpha 7 bakal kemakan juga. Wah, lempar granat lagi, damage-nya lebih ternyata. Ini kayaknya chicken buat Footballis ya harusnya. Harusnya sih ya, Alpha 7 pun juga harus pulang ke arah lobby di posisi kelima. Footballis Solkai melemparkan granatnya lagi untuk membuka di manakah tim 4AM berada. Betul. Dan Solkai juga sudah di posisinya saat ini. Udah siap. 4AM nggak mau buru-buru loh dia. Iya. Dia nahan dulu, sabar. Bahkan Bir dibiarin bleeding out. Dari tadi pas. Iya, berdua kan tadi dia kenok di situ. Iya, tapi Bir tuh bener-bener dari awal kenok udah dibiarin gitu Tapi aja. kita lihat Don, kekompakan seperti apa yang dilakukan oleh Cariho dan juga G9. Iya, lihat mereka berduaan dari tadi gitu kan, Iya, ke mereka bibir berduaan. pantai, berduaan. Oh. Cariho udah nggak sabar, G9 juga udah nggak sabar. Dua tim tersisa, 4AM versus Footballis. 2 lawan 4, sementara Solkai sudah melihat satu pemain dari tim 4AM. Suk terlihat jelas di bagian bawah dari tebing ini, lempar granat sedikit, dimasak tipis-tipis, mau dilempar, tetap dilempar, ternyata langsung mengudara, tidak memberikan damage yang terlalu besar. Solkai mulai mendengar step di bagian bawah, 2 orang bakal terpantau, 1 orang masih tertahan dan akan langsung jump shoot dari arah belakang. 1 tumbang, namun masih ada 1 player lagi di balik pohon, dan winner chicken dinner berhasil diamankan oleh Wood.